Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Eliza, NIM D1C1211047. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Torku dan Rotational Dynamics. Materi awal yaitu dinamika benda tegar. Momen inersia. Untuk memahami momen inersia, mari kita tinjau sebuah benda sederhana, yaitu sebuah benda titik bermassa M yang ditempatkan di ujung sebuah tongkat. Massa tongkat dianggap 0. Panjang tongkat adalah R. Salah satu ujung tongkat dikaitkan dengan poros sehingga benda M dan berputar dengan bebas terhadap poros tersebut. Seperti gambar berikut. Benda bermassa M ditempatkan di ujung tongkat tak bermassa. Salah satu ujung tongkat menjadi sumbu putar jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut V, maka kecepatan translasi benda adalah V sama dengan VR, energi kinetik adalah K 1/2 sama dengan MP per 2, MP pangkat 2 sama dengan 1/2 M dalam kurung WR dan tutup kurung 2 sama dengan 1/2 dalam kurung MR pangkat 2 tutup kurung W pangkat 2. Momen inersia sejumlah partikel. Jika sistem yang sedang kita bahas mengandung sejumlah partikel, maka momen inersia total sistem tersebut merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Sistem partikel yang terdiri dari sejumlah partikel dengan massa kita, misalkan momen inersia masing-masing partikel adalah berbeda-beda dan jarak yang berbeda-beda dari sumbu. 3. Momen inersia benda kontinu. Benda kontinu seperti tongkat bola dan silinder kita memiliki sejumlah besar titik. Momen inersia sistem titik tersebut Vn inersia total adalah menentukan momen inersia tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan sederhana seperti di atas. Momen inersia benda-benda ini dihitung dengan cara integral. Metode integral adalah kita bahas pada bagian misalkan momen persamaan. Sebuah benda kontinu dapat dibagi atas titik dengan jumlah tak terhingga. Dengan demikian secara prinsip persamaan dapat digunakan dengan cara menggunakan batas atau penjumlahan n sama dengan seterusnya. Tetapi penjumlahan dengan jumlah suku tak terhingga tidak mungkin dilakukan secara langsung. Penjumlahan tersebut dapat diganti dengan integral dengan terlebih dahulu melakukan transposasi sebagai berikut. 4. Dalil sumbu sejajar. Momen inersia sebuah benda, khususnya yang memiliki bentuk tidak teratur, lebih mudah ditentukan terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Jika momen inersia tersebut pusat massa IVM, maka momen inersia pada massa M pada sembarang sumbu yang berjarak D dari sumbu pusat massa dan sejajar dengan sumbu pusat massa memenuhi. 5. Jari-jari girasi. Salah satu besaran lain yang penting yang berkaitan dengan manusia adalah jari-jari girasi. Dinamika cair yang di dalamnya dimasukin polimer rantaikan oleh jari-jari girasi polimer tersebut. Kita sudah bahas bahwa momen A panjang ditentukan inersia sebuah benda titik adalah 21 M R dengan M massa benda titik dan R adalah jarak titik ke sumbu rotasi. Untuk benda yang bukan titik, momen inersia memiliki rumus yang berbeda-beda bergantung pada bentuk benda. Tetapi jika benda, misalkan momen inersia benda terhadap pusat massa adalah IVM, misalkan massa benda adalah M, jika benda tersebut menjadi sebuah titik massa dan ditempatkan pada jarak R dan pusat massa, maka momen M inersia benda tersebut adalah 1 sama dengan MR pangkat 2. J atau IK R dipilih sebuah nilai momen inersia ini. MR pangkat 2 G sama dengan 1 Vm. RG pangkat 1 PMM. Nah, momen gaya. Benda yang merupakan ungkapan AM akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja suatu besaran yang namanya momen gaya atau torka. Benda sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika benda tersebut juga bekerja bergaya. Dengan R adalah vektor dari sumbu F rotasi ke titik tengah, ke titik tempat gaya bekerja dan adalah yang bekerja pada tersebut. Momen gaya adalah besaran vektor karena merupakan perkalian G sian 2 buah vektor besar momen gaya atau R sama dengan RF sin G. Dengan sin O sudut antara vektor R dan vektor F arah sudut diukur dari 9 arah vektor R ke arah F.
7. Momen gaya total. Jika pada sebuah benda bekerja sejumlah gaya secara bersamaan, maka momen 189 gaya total merupakan jumlah vektor dari momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. Seperti gambar berikut. Sejumlah gaya bekerja serentak pada sebuah benda. 8. Hukum Newton 2 untuk rotasi benda tegak. Serupa dengan ungkapan hukum NE anslasi, yaitu F sama dengan MA. Dua dapat digunakan dalam bentuk yang serupa, yaitu perhatikan kumpulan berada pada posisi dari sumbu. Akibat adanya gaya, maka MI mengalami percepatan yang penuh hukum Newton. Benda tegar Newton 2 untuk gerak TM, maka untuk gerak rotasi hukum Newton sumbu. Seperti gambar berikut. Menentukan torka total yang bekerja pada sistem banyak benda. 9. Rotasi murni. Akan tetapi, kedua gaya tersebut masing-masing menghasilkan posisi ini hanya dapat terjadi jika gaya rotasi momen nggak berpindah pusat ini momen gaya yang menguatkan. Karena momen gaya total tidak nol, maka benda melakukan gerak rotasi terhadap pusat massa tanpa disertai translasi pusat massa. Gerak rotasi tanpa translasi pusat massa disebut rotasi murni. Sebagai gambar berikut. Gaya total yang bekerja pada benda tidak nol, tetapi momen gaya total akibatnya benda melakukan rotasi murni terhadap pusat massa. 10. Gabungan rotasi dan translasi. Bekerja pada benda titik nol dan gaya yang bekerja dan segaris, maka muncul gaya neto dan torka neto sekaligus. Akibat muncul dua macam gerak tersebut, yaitu translasi pusat massa dan rotasi terhadap pusat massa. Contoh gerak semacam ini adalah gerak bola yang bisa gelinding di lantai dan gerak kendaraan translasi pusat massa memenuhi hukum Newton 2. Untuk bergerak translasi, jika resultan gaya dengan F resultan gaya yang bekerja pada benda, M massa benda, dan apapun percepatan pusat massa atas rotasi terhadap pusat massa memenuhi hukum Newton 2. Untuk gerak rotasi R sama dengan 1 Pm dengan resultan momen gaya yang bekerja pada benda, momen terhadap sebuah benda kerja yang memiliki massa 5,0 kg dan jari-jari 8,0 cm. Dikenai dua buah gaya yang masing-masing gaya tersebut tegak lurus jari bola. Gaya pertama besar 8,0 N, translasi pusat massa dan percepatan rotasi terhadap pusat massa. Jawab pusat massa dan percepatan rotasi terhadap pusat massa. Contoh berlawan arah tidak sama besar dan tidak selaras. Arah dan bekerja pada jarak 6,0 cm dari pusat bola. Gaya kedua besaran 4,0 N dan bekerja sama dengan 0,8 mf/sekon. F42 percepat rotasi terhadap pusat massa 0,0128 sama dengan 0,68 Vm. 11. Mengelilingi dan slip. Perhatikan putaran roda mobil saat bergerak. Jika jalan dilakukan kasar, jika jalan sangat licin, maka roda akan slip. Mengapa roda bisa berputar dengan baik dan mengapa dan slip berputar roda disebabkan adanya gaya gesekan antara roda dengan jalan. Percepatan rotasi, gaya gesek antara roda dengan jalan menyebabkan putar roda. Misalkan jari-jari R dan gaya gesekan antara roda dengan jalan Fs. Besar momen gaya yang bekerja pada salah satu roda mengalir dengan baik. Gaya normal pada persamaan tidak hanya ditemukan oleh massa roda, tetapi oleh massa kendaraan secara keseluruhan termasuk muatan. Contoh, salah satu roda mobil menanggung beban 2,500 Newton. Koefisien gesekan statik antara roda dengan jalan adalah 0,15. Jika roda memiliki massa 20,0 kg dan dapat diangkat tersebut, kendaraan kecil lebih mudah tergelincir daripada kendaraan besar. Gaya normal yang sehingga percepatan maksimum agar tidak tergelincir sangat besar. Akibat kendaraan besar lebih sulit tergelincir sebagai silinder pejal dengan jari-jari 25 cm. Berapakah percepatan maksimum mobil agar tidak selip di jalan tersebut? Jawab, momen usia roda terhadap pusat massa atau dianggap silinder pejal. 20,0 sama dengan 0,25, 211 sama dengan mr kali 0,625 kg m persegi. Gaya gesekan statik maksimum antara roda dengan jalan Vm 0,15 2,500 ps, maka Vsn sama dengan X sama dengan 375 Newton. Torka maksimum yang memutar roda
R max sama dengan V R max R sama dengan 375 dikali 0,25 sama dengan 94 Newton M. Kecepatan sudut maksimum yang dapat dimiliki roda 0,62559. 4. RA sama dengan 150 rad. 12. Energi kinetik benda tegar. Gerakan benda agar umumnya merupakan massa dan gerakan rotasi terdapat pusat massa akibat energi kinetik dari energi kinetik. 2. Macam gerakan tersebut. Energi kinetik translasi. 13. Usaha oleh momen gaya. Tidak relasi pada benda tersebut, kemudian dikenai dua gaya berlawanan antara FCH sama tidak segaris. Maka pusat massa benda tidak bergerak, sedangkan benda dua buah gaya berlawanan arah yang memiliki segaris menghasilkan momen gaya akibat muncul energi rotasi M akan momen gaya bekerja dan benda dapat menghasilkan energi benda. Berapakah usaha gaya benda tersebut? Untuk menentukan usaha yang momen gaya kita menggunakan rumus yang presies dengan sangat jika momen gaya bekerja pada benda tegar dan selama itu benda berotasi sebesar delta Q, maka usaha yang dilakukan oleh momen gaya tersebut adalah RKTO sama dengan K thrust tambah K rota H oleh momen gaya. Misalkan benda tegar sedang diam, yaitu tidak berotasi maupun bisa melakukan rotasi terhadap pusat massa. Karena muncul rotasi, maka telah terjadi perubahan energi kinetik. Rotasi benda dari nol menjadi titik nol. Energi kinetik translasi pusat massa sendiri tidak berubah. Akan kita mengatakan kinetik rotasi pada yang dilakukan oleh momen dilakukan oleh usaha oleh gaya pada gravitasi orientasi. Kita hanya mengganti F dengan R dan delta X dengan W momen atau R yang dilakukan oleh momen dilakukan usaha oleh gaya pada gerak rotasi. Kita hanya mengganti F dengan momen R delta O untuk kasus umum di mana rubah-rubah selama benda rotasi akan bekerja yang dilakukan gaya dihitung dengan integral berikut momennya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.